Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gus Muhammad Gofirin selaku Sekretaris Jenderal OPOP Jatim, para kiai, bunyai, Gus Ning Ustadz Ustazah, dan seluruh pengurus pondok pesantren maupun kopontren yang hadir pada pagi hari ini. Dan tak lupa narasumber kita, Ibu Ristriani Mas Ayu Kartika Putri, SHMKN, selaku Penata Layanan Operasional Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul kembali di Klinik OPOP seri ke-34 dengan tema pembuatan akun ODS Mandiri bagi koperasi yang akan disampaikan oleh Ibu Ristria nanti. Sebelum memasuki sesi materi, marilah kita dengarkan pengantar dari Gus Govirin. Kepadanya dipersilakan. Baik, ditunggu sebentar untuk Gus Govirin mungkin masih berhalangan. Halo, Assalamualaikum Gus Govirin, apakah dapat bergabung? Nggih. Halo Gus Govirin, apakah sudah dapat bergabung? Izin untuk mic-nya belum di-unmute, Gus. Oh iya, baik. Baik, monggo Gus. Ya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Kiai, Bunyai, Gusning, Ustadz Ustadzah, wabil khusus ibu-ibu dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, ada Bu Eni, ada juga Bu Ristria, dan juga kawan-kawan tim OPOP Jawa Timur, Mas Raihan, Mas Randy, Mas Aska, dan semuanya saja yang hadir. Mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini untuk yang ke-34 kalinya kita bisa menyelenggarakan klinik OPOP Jawa Timur yang bukan hanya diikuti secara live streaming di
melalui Zoom, tetapi juga bisa diputar kembali melalui channel Opop Jatim TV. Tentu ini adalah salah satu ikhtiar dari tim Opop Jawa Timur yang didukung penuh oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur bersama-sama Pak Kepala Dinas, Pak Dr. Endi Alim Abdi Nusa, dan juga bagaimana kita tentunya harus sangat berterima kasih kepada Ibu Gubernur, Ibu Dr. Haja Khofifah Indar Parawansa yang menginisiasi program OPOP dan memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi pesantren untuk maju, berkembang, dan sejahtera bersama. Sholawat senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, dalam salah satu fasilitasi yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur adalah bidang kelembagaan. Nah, di dalam kelembagaan koperasi ini ada administrasi yang harus dilakukan dan dituntaskan. Jadi tidak hanya dilakukan, tapi harus dituntaskan. Maka dari itu, sejak awal pendirian, Bapak Ibu harus memiliki akta pendirian yang diterbitkan oleh notaris. Kemudian memiliki akta pengesahan badan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum. Dan berikutnya juga harus memiliki NIB, nomor induk berusaha, sebagai salah satu persyaratan bahwa usaha kita ini adalah legal, usaha kita formal. Yang keempat, punya nomor pokok wajib pajak NPWP. Nah, berbagai persyaratan ini secara berkala kita harus melakukan update di sebuah sistem. Oleh karena itu, hari ini akan belajar sistem yang disebut dengan ODS. Bapak dan Ibu, koperasi kita ini harus koperasi yang sehat, koperasi yang unggul, koperasi yang berkualitas. Karena hanya dengan koperasi yang sehat, unggul, dan berkualitas, maka cita-cita berdirinya koperasi untuk mensejahterakan anggotanya itu bisa tercapai. Nah, tujuan OPOP di sini adalah bagaimana satu pesantren itu memiliki satu kopontren, one pesantren, one kopontren. Tetapi tidak cukup berhenti hanya memiliki saja, tapi harus dikelola dengan tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik itulah yang mengantarkan koperasi kita menjadi koperasi yang sehat, unggul, dan berkualitas. Dengan koperasi yang sehat, unggul, dan berkualitas, maka segala apa yang menjadi kewajiban koperasi dapat dilakukan. Sehingga cita-cita koperasi jaya anggota sejahtera itu bisa tercapai. Tetapi sebaliknya, kalau Bapak dan Ibu dari pesantren tidak memahami cara berkoperasi yang baik dan benar, maka cenderung mengabaikan, menganggap bahwa administrasi itu ribet dan administrasi itu melelahkan. Padahal sekarang banyak teknologi informasi yang bisa digunakan untuk menunjang proses administrasi di koperasi pondok pesantren. Itulah Bapak dan Ibu sekalian kenapa pada hari ini kita memasuki seri ke-34 dan mohon dengan hormat pada narasumber untuk menyampaikan dengan lugas dan juga cermat serta sabar karena memang pesantren ini biasanya yang dibuka kitab kuning. Nah, sekarang yang dibuka adalah ODS. Ada contoh yang nanti bisa digunakan. Tadi saya dapat laporan koperasi Kediri dari Pondok Pesantren Al-Ittihad itu sepertinya siap untuk dijadikan piloting contoh ya, piloting project untuk percontohan praktek pada siang hari ini. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti klinik OPOP Jawa Timur. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ini benar-benar membawa barokah bagi kita semua karena dengan istiqomah, komitmen, konsisten bersama, insya Allah kita bisa mengantarkan koperasi pondok pesantren kita menjadi kopontren yang
maju, kepentingan yang sehat, unggul, dan berkualitas. Dengan demikian, cita-cita kita untuk mengantarkan pesantren berdaya masyarakat sejahtera akan dapat tercapai dengan optimal. Kiranya itu mohon maaf atas segala khilaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Gofrin untuk pengantar yang telah diberikan pada siang hari ini. Selanjutnya untuk sesi materi dengan tema pembuatan akun ODS Mandiri bagi Koperasi yang akan disampaikan oleh Ibu Ristria. Sebelumnya apakah Ibu Ristria sudah dapat bergabung? Sudah, Mas Rehan. Oke. Baik untuk Bisa sesi terdengar ya materi. suara saya? Oke, sampun. Baik untuk sesi materi waktu dan tempat kami persilakan. Ye. Sebelumnya, matur nuwun, Bapak Ibu sedaya, mohon izin Gus Kofirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pengurus pondok pesantren dan pengurus Kopontren se-Jawa Timur. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ristria Nimas Ayu Kartika Putri. Sehari-hari saya ada di bidang kelembagaan dan pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Melalui klinik OPOP Jatim seri ke-34 ini, dengan tema pembuatan akun ODS Mandiri bagi koperasi, kami akan sharing terkait apa itu ODS Mandiri. Untuk Bapak Ibu, mungkin beberapa kopontren di sini sudah ada yang mempunyai ODS Mandiri, namun masih bingung apa sih ODS Mandiri itu. Nah, ODS Mandiri adalah sistem berbasis digital yang dirancang untuk mempermudah laporan maupun perubahan data yang dapat dilakukan oleh koperasi secara mandiri. Penerapan ODS Mandiri ini juga sebenarnya adalah sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia dalam rangka mendorong integrasi dan keterpaduan data antar lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk mempermudah dan memperbaharui data secara lebih efisien tanpa harus datang langsung ke dinas. ODS juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas koperasi. Sistem ini juga mendukung kebijakan transformasi digital dalam tata kelola koperasi. Nah, melalui ODS Mandiri, koperasi dapat melakukan hal-hal seperti berikut. Mungkin saya bisa share screen, ya. Bapak Ibu, mohon izin apabila panjenengan nanti ada yang ingin bertanya, monggo langsung saja kita bisa sharing. Bisa kelihatan ya, Mas Rehan? Sudah. Ya, oke. Ini sih kok belum aku. Nah, oke. Nah, ini eh, untuk yang belum tahu, kita kenalan dulu ya Bapak Ibu terkait apa sih itu ODS Mandiri ya itu tadi. ODS Mandiri adalah online data system yang dirancang oleh Kementerian Koperasi untuk mempermudah koperasi dapat dengan mandiri melaporkan serta memperbarui data. Nah, ini ODS Mandiri itu bertujuan untuk mempermudah pelaporan data, meningkatkan transparansi, dan juga digitalisasi koperasi. Lalu apa saja di dalam ODS Mandiri itu yang bisa kita lakukan? Misalkan terkait pengelolaan profil koperasi. Apabila ada perubahan alamat, perubahan nama, itu panjenengan bisa langsung untuk update datanya melalui ODS Mandiri. Lalu selain itu juga pelaporan sistem keuangan dan administrasi. Di dalam ODS Mandiri,
itu nanti juga akan ada kolom-kolom terkait pelaporan tahunan, triwulan, dan juga bulanan. Tapi tidak semua koperasi harus melakukan laporan bulanan. Nah, ini untuk laporan tahunannya panjenengan itu yang biasa kita sebut dengan RAT bisa langsung diupload melalui sistem ODS Mandiri. Selanjutnya terkait manajemen anggota. Di dalam ODS Mandiri, panjenengan bisa langsung mengupdate data. Misalkan ada perubahan anggota, jumlah anggota bertambah atau berkurang, panjenengan bisa langsung untuk update melalui ODS Mandiri. Kalau dulu ya Bapak Ibu, sebelum adanya ODS Mandiri, semua terpusat pada dinas. Panjenengan harus membuat laporan dulu dan permohonan kepada Kepala Dinas Koperasi untuk melakukan perubahan data. Tapi dengan adanya ODS Mandiri sekarang menjadi lebih mudah untuk pengurus koperasi bisa mengupdate data secara digital tanpa harus ke dinas. Seperti itu. Nah, untuk membuat akun ODS Mandiri, ada hal-hal yang perlu disiapkan, yaitu panjenengan harus tahu dulu nih nomor induk koperasinya panjenengan. Nah, NIK di sini bukan NIK KTP ya Bapak Ibu, tapi nomor induk koperasi. Yang panjenengan tidak tahu berapa ya nomor induk koperasiku, panjenengan bisa bertanya kepada dinas. Insya Allah kami akan langsung memberitahu berapa nomor NIK panjenengan. Karena memang sebagian besar sudah tahu bahwa NIK ini ada sertifikatnya. Namun yang perlu diketahui Bapak Ibu, sertifikat koperasi itu dapat diberikan setelah panjenengan melakukan laporan tahunan paling tidak 1 kali baru nanti akan terbit sertifikatnya. Nah, untuk pembuatan akun ODS Mandiri tidak perlu menggunakan sertifikat NIK, namun yang diperlukan adalah nomornya saja, nomor induk koperasinya saja untuk bisa membuat akun pada ODS Mandiri. Nah, setelah tahu berapa nomor induk koperasi, panjenengan pastikan mempunyai email koperasi yang aktif. Karena dalam email tersebut nanti panjenengan perlu memverifikasi akun tersebut. Selain email, panjenengan juga harus menyiapkan PDF SK pengesahan Badan Hukum Koperasi. SK pengesahan ini panjenengan biasanya langsung dapat ya dari notaris setelah SK tersebut terbit dari sistem AHU. Nah, untuk caranya gimana untuk membuat akun pada ODS Mandiri? Yang pertama, kita bisa klik di Google ods.kop.go.id. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Panjenengan, ini panjenengan nanti akan menemukan tampilan seperti ini. Lalu panjenengan yang belum mempunyai akun bisa klik daftar. Apabila sudah punya akun, monggo bisa langsung login dengan username serta passwordnya. Nah, setelah klik daftar, nanti panjenengan akan terdapat tampilan seperti ini. Nah, ini untuk daftar koperasi, panjenengan harus mencantumkan nomor induk koperasi serta email koperasi. Oh iya, Bapak Ibu, untuk email sebaiknya menggunakan email koperasi agar tidak tercampur dengan email pribadi, nggih. Jadi, saran saya, saran kami,
Itu untuk membuat email khusus koperasi panjenengan. Nanti setelah dimasukkan NIK dan emailnya, diklik cek koperasi, akan ada tampilan seperti ini sebagai pendaftaran. Panjenengan akan memasukkan nama koperasi, nomor badan hukumnya berapa, username, serta password yang akan panjenengan gunakan nanti. Ketika sudah terisi semua, nanti bisa langsung klik daftar. Nah, ini apabila pendaftaran berhasil, panjenengan akan mendapatkan pesan seperti ini. Verifikasi email, Anda silakan verifikasi email Anda dan mohon menunggu proses verifikasi email oleh dinas kabupaten kota. Jadi, ketika pendaftaran panjenengan berhasil, itu ada tenggang waktu untuk menunggu Bapak Ibu, menunggu verifikasi dari kami. Nanti akan ada verifikator yang mencocokkan data antara data yang panjenengan upload dengan data yang kami miliki. Apabila ada perubahan, itu akan tersampaikan juga melalui email. Perlu perbaikan, misalkan email tidak sesuai, itu panjenengan silahkan diperbaiki. Tapi apabila sudah bisa tidak ada yang diperbaiki, bisa langsung menuju ke ini verif my account. Jadi nanti kalau panjenengan sudah tidak ada masalah dalam verifikasi akunnya, nanti akun panjenengan di email akan tampil seperti ini Bapak Ibu untuk memverifikasi emailnya koperasi jenengan. Lalu diklik. Nah, seperti itu. Mungkin bisa praktek nggih Bapak Ibu. Setuju nggak ini? Mohon di kolom komentar apabila ada yang setuju untuk praktek akan dengan koperasi. Ada salah satu kopontren yang meminjami saya akun sehingga saya bisa praktek langsung kepada panjenengan semua. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya ODS Mandiri ketika panjenengan sudah bisa login. Nah, ini nggih. Nanti diklik dashboard, lalu panjenengan bisa isi identitas apakah sudah betul. Nah, ini bisa bisa dilengkapi Bapak Ibu. Nah, ini pengelolaannya konvensional ya, Koperasi Pondok Pesantren Darul Fatwa Kuanyar. Ya, ini bisa dimasukkan NPWP koperasi, lalu telepon WA yang aktif, email koperasi, lalu juga bisa menambahkan latitude dan longitude dari koperasi panjenengan. Nah, ini kalau sudah lengkap, nah ini panjenengan nanti harus diwajibkan upload data koperasi untuk akta pendirian kan panjenengan sudah pasti sudah punya nih dari notaris. Nah, ini difilekan PDF lalu diupload pada sistem ini ODS Mandiri. Ini untuk SK sudah punya. Ini akta perubahan bila tidak ada juga nggak apa-apa, tidak usah diisi dulu. Nah, ini NPWP koperasi kan tadi sudah punya, bisa langsung di-upload. Gitu nggih. Lalu NIB koperasi panjenengan yang belum
simpan pinjam, maka harus mempunyai izin usaha terkait simpan pinjam. Apabila sudah punya, bisa langsung diupload dokumennya melalui ODS Mandiri. Dan yang belum, itu nanti panjenengan dapat mengajukan ke Dinas Koperasi, gitu ya. Dari sini apa ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, ini Nyun Sewu, saya ingin bertanya, apakah melakukan perubahan akan ada konfirmasi. Nanti ada verifikator yang akan memverifikasi, loh ya dah. Ya, maaf Bapak Ibu, mungkin tadi ternyata terhenti ya. Oke, bisa dilanjut ya, Mas Rehan? Apa Lanjut. sudah? Monggo, monggo. Lanjut. Oke, tadi nyampe mana ya berhentinya? Barusan kok, Bu. Kalau di, oh barusan, Ya, oke lanjut. oke, oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini ketika ada perubahan, panjenengan sudah submit, nanti akan ada verifikator yang mengkonfirmasi terkait perubahan data panjenengan. Nah, ini Bapak Ibu. Terus masuk lagi ke dashboard. Nah, ini terkait pengurus panjenengan bisa menambahkan di sini. Nah, ini klik tambah, namanya siapa, tanggal pengangkatan dan tanggal selesainya sampai kapan, status kepengurusan, jabatannya, termasuk juga ini ada upload KTP pengurus dan juga pengawas. Ini ada NIK, NPWP. Nah, ini nanti panjenengan penuhi semua, lalu di submit. Tapi karena ini tidak ada yang ditambahkan, nah nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah ini. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung saja agar kita juga enak ya, ada interaksi dan yang lain juga bisa mendengarkan penjelasan dari kami. Monggo Bapak Ibu. Mas Rehan, monggo apabila ada yang bertanya mungkin melalui kolom chat maupun raise hand, monggo Bapak Ibu. Oke. Baik, monggo. Barangkali dari Bapak Ibu pengurus Kopontren maupun peserta yang hadir pada pagi hari ini ada pertanyaan terkait ODS Mandiri ini, dipersilakan. Apakah sudah punya semua atau belum ya? Ini terkait ODS mandirinya. Oh, ini banyak. Oh, lanjut ya kalau gitu, Mas. Oh, ini ada di kolom chat. Oh, hadir. Siap. Oh, ini ada dari Pondok Pesantren Salafiyah. Kami masih baru koperasinya. Nggih, Bapak, Ibu dari Pondok Pesantren Salafiyah. Mungkin justru karena masih baru itu panjenengan harus punya ODS mandiri.
Apabila belum tahu nomor induk koperasinya, bisa ditanyakan kepada Dinas Koperasi. Gitu. Selama ini ada yang sudah punya belum dan mengalami kendala? Ada kendala tidak ya Bapak Ibu selama menggunakan ODS Mandiri atau belum pernah nyoba ini sama sekali? Belum pernah nyobain, Bu. Masih Oh, belum pernah nyobain. Nggih, nggih. mungkin panjenengan bisa ini Bu, bisa sekalian praktek juga hari ini. Jadi nanti kekurangannya apa bisa kami bantu dari dinas gitu. Mungkin lanjut dulu nih Bapak Ibu terkait terusannya ini. Setelah input identitas, input data pengurus, lalu panjenengan bisa input terkait indikator kelembagaan. Nah, ini apabila ada yang ingin ditambah atau diubah, bisa langsung diklik. Nah, indikator kelembagaan ini Bapak Ibu terkait jumlah anggotanya. Anggota berapa, pria wanita dibedakan Bapak Ibu. Jadi nanti panjenengan kalau membuat laporan tahunan terkait jumlah anggota pria dan wanita itu dipisah. Lalu terkait karyawan, apabila ada karyawan serta manajer juga dihitung per gender. Berapa karyawan pria, berapa karyawan wanita, maupun juga manajer pria maupun wanita gitu nggih. Nah, ini diisi tahun kelembagaannya. Misalkan nanti di tahun 2026 panjenengan kan sudah harus melaporkan laporan tahunan di tahun 2025 sehingga panjenengan pilih untuk laporan tahunan 2025 seperti ini. Diklik tahunnya ini misal nggih contoh nggih Bapak Ibu. Anggota prianya ada 20, lalu wanita juga 20. Ada karyawan pria satu, seperti ini, manajer. Ini contoh saja nih Bapak Ibu. Setelah itu disubmit. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini nanti panjenengan juga wajib melampirkan bukti pendukung yang berupa PDF. Jadi RAT-nya panjenengan nanti setelah ditanda tangan itu di-scan lalu dimasukkan di dalam ODS Mandiri. Seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu nanti detailnya bisa dilihat. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Statusnya masih menunggu konfirmasi. Jadi nanti setelah ini di akun dinas akan ada yang memverifikasi terkait perubahan data panjenengan. Lalu masuk lagi setelah di indikator kelembagaan, ini di rapat anggota tahunan. Begini Bapak Ibu. Nah, ini misalkan tanggal rapatnya hari ini tanggal 25/11/2000. Panjenengan kalau nggak hafal nomor akta, itu bisa lihat di sini Bapak Ibu. Bisa lihat di saya loh hilang. Loh, saya kok hilang ya? Hilang ya Mas Rehan ya? Apa Mbak Nah, sesinya? ini dia. Nah, Masih ada. nah, ini nanti nomor masih ada ya? Oke, siap. Nah, ini nanti diisi, sebentar saya isikan.
Hmm, ini nomor akta diisi AHU 1, 2, 3, 6. Tahun 2020. Nah, tanggal akta ini diisi tanggal akta ya Bapak Ibu, bukan tanggal yang ada di SK. Tanggal akta ini bisa dilihat di akta panjenengan atau juga di SK-nya. Nah, ini sesuai salinan akta nomor 35 tanggal 10 Oktober 2020. Ini nggih. Nah, ini untuk nama notarisnya S. D. Nah, ini kalau bisa panjenengan isi dengan lengkap ya alamat rapatnya, lalu jumlah peserta. Disubmit seperti ini. Lalu selanjutnya, nah ini nanti bukti pendukungnya berupa berita acara rapat anggota tahunan panjenengan. Gitu nggih Bapak Ibu. Ini kalau sudah diupload, bisa diklik selesai. Nah, setelah selesai isi untuk rapat anggota tahunan, bisa masuk ke laporan keuangan. Nah, ini kebetulan koperasi Pondok Pesantren Darul Fatwa ini tidak memiliki USP ya, adanya di sektor real. Jadi dicentang Bapak Ibu, apabila panjenengan mempunyai unit usaha simpan pinjam, bisa diklik yang USP-nya. Apabila tidak ada unit usaha simpan pinjam, langsung saja yang diklik adalah sektor real. Nah, ini pilih jenis laporan yaitu laporan tahunan. Gini Bapak Ibu. Nah, ini enggak usah. Ini nggih. Nah, ini tahun 2024. Pilih jenis SAK. Pakai saja SAK ini Bapak Ibu. Karena sekarang kan sudah tidak pakai SAK etap. Pakainya SAK EP. Sehingga yang panjenengan pilih nanti pakai SAK Indonesia saja. Lalu di sini ada laporan terkait audit laporan keuangan. Nah, ini bisa panjenengan klik iya atau tidak. Kalau memang belum pernah diaudit, bisa diklik tidak. Tapi kalau sudah pernah diaudit laporan keuangannya panjenengan, bisa diklik iya. Nah, kalau apabila diketik ya, ini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, apakah akuntan publiknya terdaftar di Kementerian Koperasi atau tidak? Nah, untuk koperasi yang belum bisa diklik aja tidak langsung. Seperti ini nggih. Nah, ini Bapak Ibu panjenengan bisa input ekuitas panjenengan. Ekuitas itu apa, Mbak? Ekuitas itu adalah modal sendiri. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah kalau ada, serta cadangan dan SHU tahun berjalan. Jadi panjenengan jangan bingung ekuitas itu apa. Ekuitas itu adalah modal sendiri. Modal sendiri itu terdiri dari apa saja? Yaitu terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah jika ada, dan juga
harga cadangan serta SHU tahun berjalan. Lalu setelah terisi untuk total ekuitas, misalkan kita isi di ekuitas di 20 juta. Jadi di sini 20 juta ini adalah total dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, cadangan, dan SHU. Nah, apabila sudah ketemu, dimasukkan, lalu kita bergeser di liabilitas atau modal luar. Modal luar itu apa? Modal luar itu adalah contohnya adalah simpanan sukarela atau utang dari pihak ketiga. Simpanan sukarela bedanya dengan simpanan wajib apa Bapak Ibu? Nah, simpanan sukarela ini adalah simpanan yang dibayarkan oleh anggota secara sukarela, seperti tabungan, Bapak Ibu. Misal ada tabungan haji, tabungan kurban, itu masuknya ke simpanan sukarela. Tabungan sukarela itu bukan, maaf, bukan tabungan, tapi simpanan sukarela itu macam-macam bentuknya, Bapak Ibu. Biasanya ada simpanan pendidikan, simpanan kurban, dan lain-lain. Itu masuknya bukan di modal sendiri, tapi melalui masuk di modal luar. Itu ya bedanya Bapak Ibu. Misalkan simpanan sukarelanya ada sama aja deh 20 juta. Nah, ini nanti langsung terisi total aset koperasinya panjenengan. Lalu apa itu volume usaha? Volume usaha adalah nilai total penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode. Jadi gini Bapak Ibu, volume usaha itu apabila koperasi panjenengan itu bukan simpan pinjam atau tidak ada usaha simpan pinjamnya, maka volume usaha adalah nilai total penjualan atau penerimaan barang dan jasa. Gitu nggih. Nah, tetapi apabila panjenengan itu punya usaha simpan pinjam, itu ditambah dengan penyaluran pinjaman panjenengan ke anggota selama 1 tahun. Gitu. Dapat dipahami nggih Bapak Ibu? Bedanya apa? Terkait volume usaha yang koperasinya sektoril ataupun koperasi yang bergerak di simpan pinjam. Nah, ini saya contohkan misalkan untuk nilai total penjualan serta simpan pinjam anggaplah segini. Lalu untuk sisa hasil usaha, nah sisa hasil usaha ini yang biasanya yang ditunggu-tunggu oleh semua anggota ya Bapak Ibu, ini adalah sisa dari total seluruh biaya-biaya nanti itu pendapatan dikurangi biaya-biaya hasilnya adalah sisa hasil usaha. Nah, setelah diisi, ini panjenengan tetap harus melaporkan, mengupload dokumen posisi keuangan di kolom ini, Bapak Ibu. Nah, ini untuk laporan PHU-nya juga diupload di sini. Juga harus ada laporan arus kas serta laporan perubahan ekuitas. Dan ini juga harus ada Pak, Bapak Ibu, catatan atas laporan keuangan. Lalu ini upload, diupload semua. Nah, apabila panjenengan bingung, iki ya apa ngisinya ya? Ini ada template yang bisa diunduh oleh Bapak Ibu semua. Gitu nggih. Nah, ini contohnya seperti ini. Oh, lemot ya.
Nah, ini adalah surat pernyataannya Bapak Ibu. Nah, ini nanti panjenengan isi, mungkin agak lemot ya. Nah, ini diisi, ditandatangani dan stempel. Apabila sudah di PDF, dimasukkan, diupload di laporan di pernyataan pertanggungjawaban atas laporan tahunan koperasi panjenengan. Ya. Nah, ini kembali ke dashboard. Ini ada laporan keuangan yang panjenengan dapat sewaktu-waktu melaporkan. Misalkan ini Bapak Ibu. Nah, terkait laporan triwulan triwulanan atau laporan bulanan. Biasanya ini untuk koperasi yang memiliki simpan pinjam. Gitu ya Bapak Ibu. Ini sama tampilannya dengan yang tadi. Oke. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau masih bingung terkait ODS Mandiri, monggo Bapak Ibu. Oke, barangkali ada pertanyaan atau diskusi, monggo. Izin bertanya boleh? Monggo Bapak. Eh, Mohon maaf ini kameranya nggak bisa nyala. Jadi Ya, enggak apa-apa. cuma Monggo. suara. Eh, Waktu dulu ketika koperasi kami Nggih. mau proses apa namanya NIK, ini sampai sekarang pun Ya, belum terbit. Waktu itu sudah disampaikan sama dinas di kabupaten. Oh ya, apa koperasi kami berkedudukan di Kabupaten Mojokerto di Koperasi Pondok Pesantren nggih. Baitul Mansurin. Waktu itu sudah disampaikan untuk syarat terbitnya NIK adalah laporan RAT nggih. Waktu itu Nggih, disampaikan betul. minimal dua kali pelaporan 2 tahun terakhir Nggih. sudah kami usahakan. Ternyata saya tunggu-tunggu sampai hari ini tuh belum belum terbit. Cuma waktu itu saya butuh NIK-nya, itu sudah dikasih sama pihak dinas. Dan Ya, pertanyaan saya, apakah di ODS Mandiri ini kita bisa untuk apa namanya menerbitkan sertifikat NIK itu secara mandiri juga? bisa Bapak. Jadi panjenengan nanti kalau sudah upload seperti yang saya tampilkan tadi, panjenengan nanti bisa langsung mencetak secara mandiri sertifikat NIK koperasi panjenengan. Ngoten. Enaknya begitu. Kalau panjenengan sudah lengkap isinya, nanti akan muncul kolom Pak untuk cetak sertifikat seperti itu. Tanpa harus mengisi formulir, nggih, Bu? Ya, formulirnya seperti yang saya contohkan tadi, Bapak. Jadi diisi laporan keuangannya, data pengurusnya, pokoknya itu semua diisi dengan lengkap. Nanti akan muncul kolom cetak sertifikat seperti itu. Meskipun yang dilaporkan 1 tahun terakhir ini mungkin seperti itu nih. Ya, nggih, minimal 1 kali laporan Bapak itu bisa untuk cetak sertifikat NIK. Baik, baik. Terima kasih Bu. Nggih. Siap, monggo. Yang lain mungkin ada kendala terkait pembuatan ODS mandiri, ataupun bolehlah sharing terkait apapun yang permasalahan apa yang ada di koperasinya panjenengan. Eh, izin bertanya, Monggo, monggo Bapak. Dari mana perkenalkan, Bapak? Perkenalkan dulu. perkenalkan saya peserta OPOP yang kemarin di Malang. Siap. Itu kan dari arahan Pak Vance kemarin
Nggih, kalau bisa itu kewirausahaan di pondok itu didirikan harus melewati koperasi ya. nggih, Ketika kita mau mendirikan koperasi dan pondok kita itu memiliki izin yayasan, itu persyaratannya apakah masih banyak yang distorkan ya? Dan itu diarahkan nanti di Diskop Jatim apa Surabaya itu. nggih. Jadi gini, Bapak Ibu, nggih. Saya jawab nggih, Bapak. Sampun nggih pertanyaannya. Ye, sampun, sampun, suwun. Nggih, nggih. Jadi gini, untuk panjenengan jadi ini belum punya koperasi, masih ingin mendirikan koperasi nggih, Bapak? Ya, Nah, secara untuk saat ini mendi masih individu. Nah, nggih, Bapak. Jadi gini, untuk mendirikan koperasi itu tidak bisa dengan akta yayasan. Karena Oh, koperasi ini adalah badan usaha yang berbadan hukum. oh, Statusnya ya. sama dengan PT maupun yayasan. Jadi Hmm. SK-nya itu sendiri-sendiri, Bapak. Oh, Panjenengan ya, ya. nanti eh, SK yayasan itu tidak bisa digabungkan dengan SK koperasi. Jadi panjenengan untuk mendirikan koperasi awalnya adalah panjenengan harus membuat rapat pendirian koperasi yang dihadiri oleh minimal 9 orang. Dari Hmm. rapat tersebut, nanti panjenengan bersepakat untuk mendirikan koperasi. Nah, dari rapat tersebut ada notulennya, berita acaranya. Berita acara tersebut yang akan diserahkan ke notaris untuk mendirikan koperasi. Gitu, Oh, Bapak. jadi izinnya badan hukum itu nanti lewat notaris lagi ya, nggak bisa pakai akta yayasan. Ya, tidak bisa, Pak, karena untuk yayasan itu kan beda dengan koperasi. Iya, Yayasan ya. adalah badan usaha yang berbadan hukum untuk sosial ya, Pak. Iya, Jadi ya, benar. istilahnya nirlaba. Tapi kalau koperasi ini adalah badan usaha yang berbadan hukum yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Kan seperti itu. Jadi beda, beda jalurnya, Bapak. Tuh. Terus izin bertanya lagi sedikit. Monggo, monggo. Oke. Kalau untuk koperasi kan kalau berdiri itu kan ada nanti bangunan khusus untuk eh, wirausaha itu sendiri ya. Ya, Nah, itu nanti apakah oke. ada standar untuk ruangan atau gimana atau sekedar kita punya ruangan khusus yang memang untuk wirausaha itu sendiri? Oh, enggak, tidak ada standar khusus, Pak. Kalau standar khusus itu kayaknya itu ya, apa koperasi Desa Merah Putih ya, Bapak. Nah, kalau yang koperasi, koperasi Kopontren itu tidak ada, Pak. Yang penting ada ruang untuk koperasi. Jadi tidak ada standarnya berapa kali berapa itu tidak ada. Yang penting ada tempatnya, gitu. Terus itu nanti untuk peserta, untuk berita acara itu Oke, nanti dari perkumpulan misal kita anak santri gitu bisa ya itu 9 orang kita bisa. kumpulkan yang sepakat. Yang penting sudah dinyatakan dewasa, Bapak. Nah, pernyataan dewasa itu kan ada pada KTP. Jadi Ya, santrinya yang sudah punya KTP. hmm, iya Gitu, iya itu iya. bisa. Terus itu nanti kita setorkan di mana ya kira-kira? Dinkop berita acara itu. Untuk berita acara rapat pendiriannya, panjenengan sebenarnya bisa langsung ke notaris. Tapi apabila masih Hmm. ada keraguan ini benar atau tidak, boleh berkonsultasi ke dinas koperasi. Monggo dinas Hmm. kabupaten kota juga boleh, ke dinas koperasi Jawa Timur juga boleh gitu. Kalau saya di Kediri, Jawa Timur itu kira-kira di mana ya, Mbak? Jadi untuk koperasi ini skalanya ada tiga, Bapak Ibu. Ada skala Hmm. kabupaten kota, skala provinsi, dan skala nasional. Apa yang membedakan skala ini adalah dari KTP-nya anggota. Misalkan Oh iya. anggotanya panjenengan itu
KTP-nya di Kabupaten Kediri semua, itu bisa masuk koperasi skala kabupaten. Tapi apabila KTP-nya anggota jenengan itu ada yang di Kabupaten Kediri atau yang lainnya ada di kota Kediri, meskipun sama-sama Kediri, tapi beda kota dan kabupaten itu skalanya sudah masuk ke skala provinsi. Nah, beda Apakah lagi kalau nggih. Nah, beda lagi kalau kemarin kan mm-mm. kemarin habis habis OPOP kan kita sharing sama peserta itu ada yang dari Sidoarjo itu. Ya, Terus dikasih saran kalau mau ke Diskop itu di wilayah Jalan Juanda, Surabaya. Itu skala yang provinsi apa gimana itu? nah ini yang skala provinsi, Bapak. Jadi kami Oh, ini dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. oh Monggo iya. kalau mau sowan ke sini juga, insya Allah Hmm, nanti kami beri pencerahan. iya. Untuk jam kerjanya kalau di Diskop itu antara jam berapa sampai jam berapa ya? Antara jam 8 sampai jam 4, Pak. Oh iya, iya. Katanya Nggih, kalau di monggo. Diskop itu sudah banyak UMKM yang di display di sana ya, produk-produk UMKM itu. Nggih, betul, betul, Pak. Jadi di kantor kami ini di sebelah kanan gedung itu ada CTH. CTH itu pameran, bukan pameran ya, seperti toko gitu Pak, tapi isinya adalah produk UMKM di seluruh Jatim. Oh iya ya, Gitu. kan bisa juga dapat referensi-referensi dari Oke, berbagai monggo daerah. silakan. Ya, Iya ya. jadi di gedung kami ini, gedung utamanya adalah kantor ya Pak. Terus habis Iya. itu di sebelah kanan itu ada ruang pamer UMKM seluruh Jawa Timur. Dan yang di sebelah kiri itu juga ada galeri batik. Nah, batiknya juga macam-macam. Batik Jawa Timur. Oh iya. Gitu. Ya. Panjenengan kalau mau mencari referensi bisa langsung ke kantor. Monggo, Bapak. Ya, sekian terima kasih pencerahannya. Siap, nggih. Mungkin ada Semoga bisa lagi Bapak diterima. Ibu. Siap, kami tunggu Bapak. Ya, sun sun. Assalamualaikum. Siap, Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ibu yang lain, apabila ada pertanyaan, mumpung masih ada waktu ya, Mas Rehan. Ya, masih ada. Monggo, barangkali ada Nggih. Monggo diskusi Bapak lain, Ibu. dipersilakan. Nggih. Mungkin kalau sudah cukup, boleh bantu ketik di kolom chat Bapak Ibu untuk cukup, mungkin seperti itu. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang membutuhkan nomor saya untuk ini saya beri di kolom chat ya Bapak Ibu di 081229979050. Monggo, mungkin pas nge-zoom gini masih ngeblank ya Bapak Ibu bingung yang mau ditanyakan apa nanti kalau sudah kepikiran bisa melalui WA. Ini ya Bapak Ibu WA saya ada di kolom chat. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya kembalikan ke Mas Rehan sebagai moderator. Ya, baik, terima kasih Ibu Riztiria untuk penyampaian materinya terkait ODS Mandiri bagi koperasi. Eh, Alhamdulillah untuk sesi materi sudah cukup, nggih? Atau ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup.
Insya Allah kalau dari saya terkait ODS Mandiri sudah cukup. Mungkin peserta masih mencerna, Mas, masih bingung nih, masih meraba-raba. Nggak apa-apa, nanti bisa dilanjut melalui chat WA. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ristria untuk materi yang telah disampaikan dan untuk Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi terkait ODS Mandiri maupun masalah koperasi dapat menghubungi Bu Ristria di nomor WA yang ada di kolom chat, nggih. Sudah diketikkan. Baik, untuk sesi materi sudah selesai, Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ristria untuk materinya dan juga Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Insya Allah ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya penutup, sekian untuk klinik opo pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu Ristria dan juga para peserta yang hadir pada pagi hari ini. Oke, sama-sama. Oke. Sami-sami, terima kasih. Mohon maaf atas eh, mungkin ada yang tidak berkenan dari tutur kata saya. Oke. Terima kasih kami sampaikan, kami tutup. Wabillahi taufiq walhidayah, waridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.